Udah kaget dikiranya apa? Agan udah pulang, udah balik ke rumah. Tapi pas baru buka pintu nih, ada jejak kaki orang tapi berdarah, gengs. Maksudnya jejak kakinya kayak berupa darah gitu. Biasanya kan kalau jejak kaki apa ya, kayak debu coklat kotor gitu ya. Ini nggak merah, kayak merah darah tapi yang kotor gitu. Ya semua orang kaget, itu jejak kaki siapa? Ditelusurin nih, mulanya dari pintu masuk tadi tuh buka dan mengarah ke kamarnya Nila. Tapi pas di dalam kamar udah hilang, nggak ada jejaknya lagi. Dan Mario juga dibuka-bukain, nggak ada siapa-siapa yang sembunyi. Situ semua orang sebenarnya ketakutan, termasuk abang dan bunda. Karena itu jejaknya apa ya? Baru kayak dari darah, jelas. Jejak siapa masalahnya? Akhirnya sama bunda dipel kan. Nah pas lagi ngepel, si kembar ini lagi main-main di ruang TV. Sama bunda dibilang, kalian ke kamar Kak Nila dulu Gi. Bunda mau bersihin lantai tuh di sini. Si kembar bilang, nggak mau, ada kakak serem, katanya begitu. Itu siapa sih Kak yang tadi di kamar kakak? Katanya begitu. Ya Nila tahu-tahu ditanya begitu kan belum siap ya. Hah? Apa maksudnya? Siapa sih maksudnya? Kita tanya si Nila. Itu yang melotot terus sambil bau ular, serem banget. Kata si Yogi tuh nih Pak. Ya Nila kan sendiri nggak tahu sosok yang ditanya si kembar itu siapa dan gimana bentukannya. Karena kan tadi si Nila ngeliatnya bayangan dia sendiri di cermin yang senyum ya, walaupun dia sebenarnya nggak senyum. Tapi kan sosoknya sosok dia sendiri. Nah biar mengakhiri pembicaraan, si Nila ini jawab, nggak tahu, udahlah nggak usah dipikirin. Karena itu di kamar kakak, kita aman bertiga di sini. Sekarang tidur aja ya. Ya bener dong, Nila jawab seperti itu ya. Tapi si kembar tahu-tahu serentak ngomong kayak gini. Tapi dia ikut-ikut kesini Kak. Itu dia tadi melototin kakak, serem banget. Sambil menunjuk ke arah pintu yang tertutup. Nila nih, gue berdarah. Nila nih posisinya tidur gelaran menghadap ke pintu. Jadi kakinya nih menghadap ke pintu. Seketika itu juga dia merasakan panas di telapak kakinya. Dan tahu-tahu kayak ditarik, wah gitu sampai telapaknya itu nendang pintu, gebrak kenceng banget, sakit katanya guys. Nah karena suara yang kenceng banget itu, sekembar sampai nangis kaget. Dan lagi-lagi abang sama bunda bangun dan ngecek kenapa. Di situ Nila udah nangis kesakitan. Di kakinya tuh sampai biru dan kayak ada apa bekas kayak digenggam gitu, gengs. Apa pergelangan kakinya tuh. Nah kalau semalam pas Nila nggak ada, bunda denger ada suara-suara dari dalam kamar Nila. Tapi kan bunda tahu Nila lagi nginep tuh di sekolah, lagi OSIS. Nah pas bunda ngecek ke kamar itu, ada sosok wanita lagi duduk nyisir rambut pakai tangan. Tapi yang paling nyami, sosok itu ngadep ke pintu. Jadi pas bunda buka pintu, ya mereka tatap-tatapan. Dan sosok itu ngomong kayak, ada apa tuh? Bunda diam sejenak gitu mikir ini siapa. Soalnya dari atas yang mukanya muka cewek. Tapi pas lihat kakinya, kukunya itu hitam panjang. Dan seketika itu juga bunda tahu itu dan sosok itu tahu kembar. Hingga berbulan-bulan kejadian menyenangkan itu soalnya terjadi di rumahnya. Bunda sama Nila udah sempet tuh konsultasi ke masjid, tapi dibilang ya template udah kalian harus baik-baik beribadah kayak gitu. Namun semakin mereka rajin ibadah, lah gangguannya malah semakin ekstrim. Barang-barang di rumah tuh pada rusak semua, terutama elektronik.